sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan harap orang munafik mau hadir di majelis-majelis ilmu, karena sifat paham agama tidak akan pernah ada pada orang munafik. Maka cara kita para jamaah menyelamatkan diri kita dari penyakit kemunafikan ini adalah dengan duduk di majelis ilmu. Kita sampai pada pembahasan kitab At-Tauhid fi Daw'i Aqidatil Imam Asy-Syafi'i. Kitab tauhid yang bersumber dari akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Bab ma jaa'a fir ruqyah. Bab dalil-dalil tentang ruqyah. Ruqyah ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Bahasa kita adalah jampi. Salah satu bentuk pengobatan yang disyariatkan. Para ulama menjelaskan ar-ruqyah maknanya adalah at-ta'widhu bi qiraatil Qur'an wal ad'iyatin nabawiyyah wal azkar. Memohon perlindungan dengan membaca Al-Quran, iaran ruqyah. Memohon perlindungan, mencari perlindungan dengan membaca Al-Quran, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan zikir-zikir li hifdhis sihhati wa daf'il maradi, untuk menjaga kesehatan dan menghilangkan penyakit. Ini yang disebut dengan ruqyah. Ya. Jadi ruqyah itu dengan Al-Qur'an, dengan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqyah itu dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut ruqyah. Entah tujuannya mengobati atau mencegah penyakit, itu disebut apa? Ruqyah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tiap malam sebelum tidur melakukan ruqyah. Sebagaimana dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi membaca al-mu'awwidzat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditiup, barulah diusap seluruh tubuhnya. Demikian pula kalau sakit, Nabi juga SAW melakukannya. Maka ruqyah itu bukan hanya dibaca ketika sedang sakit, tapi ruqyah itu juga dibaca ketika untuk menjaga kesehatan. Baik. Kita baca dalilnya. Wa an Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Dari sahabat Auf ibn Malik al-Ashja'i. Qala, beliau mengatakan, kunna narqi fil jahiliyah. Dahulu kami melakukan jampi-jampi di zaman jahiliyah. Layak kami berjampi. Ya, jadi berjampi niki para jamaah lengan layak. Wah, ya, sudah ada semenjak dahulu. Sudah ada prakteknya sebelum datangnya Islam. Faqulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa tara fi dzalik? Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pendapat engkau tentang ruqyah yang kami lakukan di zaman jahiliyah itu? Nabi pendapat pelungguh, ya,
angkun jampi-jampi si kadung kami zaman jahiliyah no layak no. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? I'ridu alayya ruqakum. Coba pagitangin aku jampi-jampin pada dulu. Ya, perdengarkan, perlihatkan jampi-jampi kalian. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa melakukan jampi ruqyah. Nah, jadi pada jamaah jampi ruqyah ini selain 5 likur ke bahasa antana. Jampi ini bahasa Indonesianya, ruqyah ini bahasa syariatnya. Tidak mengapa dengan jampi selama jampi-jampi itu tidak mengandung kesyirikan. Hadis ini riwayat al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini menunjukkan beberapa poin. Yang pertama, bahwasanya dahulu para sahabat melakukan ruqyah, melakukan jampi-jampi di zaman jahiliyah. Jadi mereka sudah melakukan praktik itu dengan dalil mengatakan, wahai Rasulullah, kami dahulu melakukan jampi-jampi di zaman jahiliyah. Ini poin pertama. Poin kedua, hadis ini menunjukkan ruqyah itu ada yang tidak boleh dan ada yang boleh. Para ulama membagi ruqyah itu menjadi dua. Yang pertama, ar-ruqyatus syar'iyyah. Apa namanya? Ar-ruqyatus syar'iyyah. Ruqyah yang syar'i. Nabi kenana? Apa maksudnya ruqyah syar'iyyah? Wahya ma kanat bil ayatil qur'aniyah wal ad'iyatin nabawiyah wal azkar. Ruqyah syar'iyyah adalah ruqyah dengan Al-Quran, ruqyah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, ruqyah dengan zikir, atau ruqyah dengan bahasa Arab yang difahami dan diketahui maknanya. Niki aran ruqyah syar'iyyah. Kemudian ruqyah yang kedua, ruqyah ghairu syar'iyyah atau ruqyah muharramah, ruqyah yang diharamkan atau ruqyah yang tidak disyariatkan. Jampi sindikna takanggoang no, ya bahasa jama-jama nih. Jampi si haram. Jampi yang tidak diperbolehkan, ruqyah yang tidak syar'i ini ada dua macam. Sindik nata kanggoang ini pira luina? Dua. Yang pertama, ruqyatun bid'iyah. Ruqyah apa? Yang bid'ah. Ya, Nabi kenana ruqyah bid'iyah itu, ya, ruqyah yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, ruqyah yang mengandung ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya. Ruqyah yang menggunakan zikir-zikir yang tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ruqyah bid'iyah, ruqyah yang bid'ah. Kemudian yang kedua, ruqyatun syirkiyah. Ruqyah yang mengandung kesyirikan. Ya, datang kepada dukun. Nah, ini ruqyah syirik. Menggunakan mantra-mantra syaitan. Meminta bantuan kepada jin. Menggunakan azimat. Ini termasuk apa?
ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang mengandung kesyirikan. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud? Innar ruqa wat tamaima wat tilawata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi yang mengandung kesyirikan. Kemudian tamaim, azimat. Kemudian wattiwalah, pelet, senggeger, ya, adalah kesyirikan. Mau jampi, ya, alhamdulillah sehat, kecam datangang manuk bedang. Pandi diri tak kelam Jumat, mana? Nuli bawa gua anu tuh, terus baca ini yang mana? Nah, kita khawatir ini adalah ruqyatun syirkiyah, ruqyah yang mengandung kesyirikan. Tayyib. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang hukum ruqyah. Hadis ini menjelaskan juga tentang apa? Hukum ruqyah. Poin keberapa? Ketiga. Ruqyah itu diperbolehkan di dalam syariat dengan syarat yang tadi, tidak mengandung perkara bid'ah dan tidak mengandung kesyirikan. Dalilnya sangat banyak. Kita ambil beberapa contoh tentang ruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana idza ata maridan au utiya bihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau mendatangi orang sakit atau orang sakit dibawa kepada beliau, beliau membaca doa ini. Azhibil bas Rabban nas Ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Ya jampian Nabi ini. Sebenarnya selabuta cekat bejampi lamun tapal doa ini para jamaah. Ya. Lamun tapal doa niki selabuta cekat bejampi, cekat baca Quran, cekat tuh itu bejampi. Zikir pagi dan petang itu isinya jampi juga. Lagu kita mulai demenan datengin dengan ini para jamaah. Ya, padahal semua bisa apa? Meruqyah. Azhibil bas Rabban nas Ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Dalil lain hadis Aisyah. Ya, Aisyah mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtakal insanu asy-syai'a minhu." Jikalau ada salah seorang sahabat yang merasakan sakit, au kanat bihi qarhatun au jurhun, atau sahabat ada yang terkena luka, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Sufyan perawi hadis ini mencontohkan caranya. Ada jamaah. Contohkan, bila letakkan telunjuknya di atas tanah. Sabbabah. Wa wada'a Sufyanu sabbabatahu 'alal ard. Tolokna telunjukna, ya,
di atas tanah. Membaca Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Telunjuknya dia kumanda tegorap le tanah nu ini. Ya. Dia selalu umanta tegorap. Apa kaduna? Tunjukna tolongna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telunjuknya diletakkan di atas tanah. Batu membaca Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Nah, kemudian contoh ruqyah Nabi yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, dari Utsman ibn Abil As radhiyallahu taala anhu. Sahabat Utsman ibn Abil As ini para jemaah, semenjak masuk ke dalam agama Islam, ia sakit kanyan. Selalu merasakan sakit pada tubuhnya. Mundu aslama, semenjak masuk ke dalam agama Islam. Datang mengeluh kepada Nabi, wahai Rasulullah, ngumbe tadahna tiang sakit dang lengan semenjak datang Islam ini mana? Coba saya itu obatnu julu mana? Ya mara itu lalu ngendeng apa? Ngendeng obatnu para jemaah. Jadi kadang memang di nara masalah kalau ngendeng obat para sahabat doang lalu ngendeng obat tiba Nabi dah. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Da' yadaka 'ala al-makan alladhi ta'allama min jasadik. Letakkan tanganmu tolo imanda di tempat di mana engkau merasakan sakit. Waqul, baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Pira kali? Telu. Namun tengantok 2 kali songenta. Namun terdengar telu. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. 7 kali. Pitu kali. Mami wah tidak meraktekang ini. Alhamdulillah. Nah, coba tes doa ini dulu. Nah, meraktekang aja tengah tes doa. Lu karang doa itu tes dan engkau ini. Kayak tes aja lu. Oh, ini kan dia apa aja buat itu pada jam. Onde jangan beberapa rata ada. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Abu Irzi jelas? Oh, jelas lagu lupa-lupa ingat ngono. Berarti dia teman jelas lah, masih lupa-lupa ingat jana. Masih seru warana ini. Ya. Ho kanda apa tang bejuluka. Taib. Kemudian apa kata Utsman ibn Abil As ini? Fa fa'altu. Aku lakukan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa azhaballahu ma kana bi. Maka hilanglah penyakit yang telah aku rasakan. Hilanglah penyakit yang aku rasakan. Lengan atama Islam sakit-sakit kanyan. Ajarna doa ini si Nabi. Ya, langsung hilang penyakitnya para jamaah. Lagu itu ngumbe tadahan kayak ini. Bacaan ta doa ini dia hilang-hilang. Nganuangku na. Ih Ustaz, coba aku ngana. Lagu kan dia hilang-hilang penyakitku ngana. Iman nu kurang para jamaah, yakin nu kurang ini. Lawan para sahabat ini luar biasa iman.
luar biasa yakinna. Ya jauh yakin tak kenca iman para sahabat. Ini ampun jarang mempan ruqyah nundah di awak ini. Maka kisah yang masyhur tentang keajaiban surat Al-Fatihah itu, ketika para sahabat diminta untuk dijamu di suatu perkampungan, pemuka kaumnya disengat kala jengking sampai dia tahu ras macam obat kadu ngobatin lagu dia mempan. Berbagai macam obat yang digunakan untuk mengobatinya para jamaah. Ya, kemudian datanglah ya orang-orang kampung ini kepada para sahabat, di antaranya Abu Sa'id pada saat itu. Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Iya, jawaban para sahabat. Tapi kami syaratkan kasih kami apa? Upah dan jamu kami katanya. Ini mereka mensyaratkan gara-gara tidak mau jamu. Jamu kami mana? Akhirnya langsung diruqyah. Cuman Al-Fatihah para jamaah. Kemudian disebutkan dalam hadis itu, faka'annama nusyita min iqal. Dia langsung sehat seketika, seolah-olah dia baru dibukakan tali ikatannya. Merangkun wah pelebeaknya terus nebuka segar langsung para jamaah. Seolah-olah tidak pernah sakit, seolah-olah tidak pernah tersengat kala jengking. Padahal sekali baca para jamaah ini. Karena apa? Quwwatul yakin, kuatnya keyakinan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian anak kecil, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini harus hafal doa ini ibu-ibu ini. Ya, doa yang anak-anak ini. Apa doanya? Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah Hasan dan Husain untuk memberikan perlindungan. Ya, kemudian apa kata beliau? Inna abakuma yakni Ibrahim kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq. Doa ini digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk memberikan perlindungan kepada anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Ini bukan sembarang doa ini para jamaah. Doa Nabi untuk cucunya Hasan dan Husain, doa Nabi Ibrahim untuk anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Baca yang anak ini pada jemaah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Guru Sarimin ngobet adahna ende man bau habis sih ende nawah ngadu wah ida ngadu apa ende ende tawah benang kaja na bau na ida ngadu ni jemaah ini sinyuga berdua anak jekadu ya ini. Ya, pakai dia para jamaah. Ini bukan doa biasa. Ya. Doa luar biasa. Aku memohon perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala setan dan semua yang beracun. Itu namanya hammah, semua binatang yang beracun. Wa min kulli ainil lammah, dan dari setiap mata jahat. Makanya ibu-ibu dendek pajang bebeano internet.
Masya Allah. Nah, ya nulis Masya Allah. Lagu dengan si Bagita belum tentu Masya Allah. Masya Allah nulis status no. Lagu dengan si Bagita belum tentu Masya Allah. Ya, akhirnya terkena ain. Penyakit ain ini para jamaah tidak bisa terdeteksi oleh medis. Datang ke sana, yuk kan darah penyakit itu BBA ini kan? Ternyata dia kena ain. Makanya cocok Nabi SAW mengatakan, jikalau ada sekiranya yang bisa mendahului takdir, penyakit ain itu yang bisa mendahului takdir. Saking cepatnya orang terkena ain itu para jamaah. Taib. Kita baca dalil berikutnya. Hadis an Jabirin ibn Abdillah radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhuma. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir ruqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ruqyah. Faja'a alu Amr ibn Hazm ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah keluarganya Amr ibn Hazm kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah hadis ini para jamaah? Kalau ada masalah agama yang kita tidak faham, kembali kepada orang berilmu. Auf bin Malik datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruqyahnya. Kemudian juga Amr ibn Hazm datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang masalah ruqyah. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu kanat indana ruqyatun narqi biha minal aqrab. Dahulu kami punya ruqyah, kami berdua jampi, si kadun kami ngeruqyah lamun tawah tersengat isi teldu. Kami punya jampi yang kami gunakan ketika kami disengat oleh kalajengking. Wa innaka nahaita 'anir ruqa. Aku mendengar engkau melarang ruqyah. Apa jawaban Nabi SAW? Fa'araduhu alai. Maka mereka memperlihatkan bacaan-bacaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ara ba'san. Apa kata Nabi SAW? Tidak mengapa, boleh. Man istata'a minkum am yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia melakukannya. Namun orang yang dengan kita ruqyah hang apa para jamaah? Apa sih tahun coba ruqyah hang kita dulu ruqyah hang ya. Ya. Jampiang itu jampiang ya. Gampang jampi itu Al-Fatihah jari, ayat kursi jari, amanar Rasul jari. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas jari. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim jari. Darah sekat ruqyah ini para jamaah tidak ada sulitnya. Cuman itu mulai demen datang tiba dukun. Ya, dedikon mana bahasanya. La ilaha illallah. Padahal Nabi sudah mengajarkan, kalau mau datang minta jampi, datang kepada orang soleh, orang bertakwa. Jangan datang kepada orang yang tidak pernah sholat. Ya, ini jadi datang kepada orang yang tidak sholat. Tapi gara-gara dia terkenal dengan punya ilmu katanya, ya, akhirnya datang kepada dia. Nas'alullah salam wal afiyah. Taib. Dari hadis ini kita mengambil faedah ruqyah itu ada syarat-syaratnya. Ada 3 syarat ruqyah. Ruqyah itu diperbolehkan dengan tiga syarat.
Asyaratul awal, syarat yang pertama, an takuna bil Quran wa bil ad'iyatin nabawiyyah wa bil ad'iyatil masyru'ah atau bi dzikrillah. Ruqyah itu hendaknya dengan Al-Qur'an. Ruqyah itu hendaknya dengan apa? Ayat Al-Qur'an atau dengan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan zikir kepada Allah. Ya, Allahu Akbar. Nah, tiup pada jamaah bau. Penting zikir. Ini syarat pertama. Al-Quran, doa dari Nabi SAW, 3 dengan zikir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar. Perhatikan para jamaah, ruqyah ini bukan hanya sekedar dari penyakit non medis merbahasan, bukan hanya sekedar untuk kesurupan orang tinggal di ruqyah. Nanti apa baik penyakit itu ruqyah apa? Jangan ya, namun tamen jin ke ruqyah itu, jampiang itu. Bukan hanya ketika apa? Kesurupan dirasuki sama jin. Ruqyah itu, jampi itu untuk segala macam penyakit. Mana dalilnya? Bedalilnya Ustaz. Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai penyembuh, obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Makanya para ulama mengatakan Al-Quran itu obat penyakit hati dan obat penyakit badan. Ya, ruqyah para jamaah dengan habbatus sauda, ruqyah juga ngadu Fatihah. Ya, agar semakin kuat efeknya. Taib, sebagaimana perhatikan kata Ibnu Abdul Bar rahimahullah, la a'lamu khilafan bainal ulama fi jawazir ruqyati minal aini awil humah. Ya, wa ma kana misluha idza kanatir ruqyatu bi asma'illahi azza wa jalla. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang saya ketahui bolehnya ruqyah dari penyakit ain atau sengatan kalajengking atau yang semisal dengannya, jikalau ruqyah itu dengan nama-nama Allah azza wa jalla. Syarat yang keberapa? Yang kedua, antakuna bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab, lil qadiri alaiha, bagi yang mampu. Ruqyah ngadu bahasa Arab lamun tak tahu. Fala yahillu lahu an yarqa bi lughatin la ya'rifuha. Tidak boleh meruqyah dengan bahasa yang tidak diketahui. Khasyata an tahtawi ruqyatahu ala muharramin haitsu la yadri. Ya, dikhawatirkan ruqyahnya mengandung perkara yang haram, sedangkan dia tidak tahu. Bahasa-bahasa ya aneh dipakai. Mampu tiup terus. Ini keruan maknanya. Bahasa Indonesia boleh para jamaah. Tidak tahu bahasa Arab kanggo bahasa Indonesia. Yang penting dipahami maknanya. Makanya para ulama mengatakan boleh dengan selain bahasa Arab idza kanat mafhumatal ma'na, kalau makna dipahami. Ya Allah, ya sembuhkanlah dia dari penyakit ini. Boleh. Ya. Lamun ngadu lelaka ini keruan coba dendek para jamaah. Yang tidak jelas maknanya. Baik. Kemudian syarat yang keberapa? Yang ketiga. Makanya Imam Al-Khattabi
mengatakan di antara ruqyah yang dilarang adalah ruqyah yang bukan selain dengan bahasa Arab. Kenapa? Terkadang ada campuran sihirnya. Terkadang ada campuran kalimat-kalimat kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Syarat yang ketiga, nah ini yang paling penting. An ya'taqid ar-raqi wal marqi anna ar-ruqyata mujarradu sababin. Orang yang meruqyah harus meyakini, begitu pula orang yang diruqyah. Orang yang meruqyah dan orang yang diruqyah, kedua ini tukang ruqyah kanca si ruqyah, harus meyakini ruqyah itu hanya sebatas sebab, tidak memberikan pengaruh, wala tu'athir illa biiznillah, tidak memberikan pengaruh kecuali dengan izin Allah. Perhatian ini bagus-bagus para jamaah. Lamun yang ruqyah aku aja langsung doang mai idapku ndak. Ingat, yang memberikan pengaruh itu hanya Allah. Bacaan ayat Al-Qur'an, doa-doa itu hanya sebatas sebab. Makanya lihat, wa antas syafi la shifaan illa shifauka. Engkau maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali dengan kesembuhanmu wahai Allah. Ngumbe-ngumbe hebat tukang ruqyah, ngumbe-ngumbe hebat dokter, lamun dekna ara kesembuhan lengan Allah, dekna agin sehat. Ngumbe-ngumbe mahal biayana, ngumbe-ngumbe iya mahal rumah sakitna, ndik nagin sehat kecuali dengan izin siapa? Izin Allah Azza wa Jalla. Ini 3 syarat ruqyah syar'iyah yang diperbolehkan. Jelas para jamaah? Tayyib. Kemudian kita baca ucapan Imam Syafi'i tentang ruqyah. Qala Rabi' ibn Sulaiman, berkata Rabi' ibn Sulaiman, sa'altu Syafi'iyya 'anil ruqyah. Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang ruqyah. Ini pertanyaan murid kepada gurunya. Ngumbe hukum ruqyah. Makanya para jamaah lihat kitab kita baca nih, kindik nagin lepas lengan Ar-Rabi' ibnu Sulaiman ini. Ya, kebanyakan beliau yang meriwayatkan apa? Dari Imam Syafi'i. Murid yang paling banyak meriwayatkan mazhabnya. Apa kata Imam Syafi'i menjawab? Faqala la ba'sa an yarqir rajulu bi kitabillah. Boleh meruqyah dengan Al-Qur'an. Ini kata Imam Syafi'i. Kanggo tebe jampi ngadu Al-Qur'an. Nah, ini kata Imam Syafi'i. Wa ma ya'rifu min dzikrillah, boleh meruqyah juga apa yang dia ketahui dari zikir kepada Allah. Ini zikir ini ruqyah yang syar'i, Al-Qur'an atau zikir, entah doa ataupun zikir-zikir. Ini kata Imam Syafi'i. Kemudian beliau kembali bertanya, Rabi' ibn Sulaiman, ayarqi ahlul kitabil muslimin, apakah boleh ahlul kitab meruqyah orang Islam? Kanggo ke dengan ahli kitab ini ngeruqyah dengan Islam mana? Kanggo apa ndek para jamaah? Nah, kita dengar ucapan Imam Syafi'i juga. Amasan juga katakan. Kanggo kira-kira juga dengira-ngira ini. Jadi lah ngadu ilmu berjawab dengira-ngira. Amasan kanggo apa ndek? Ini ada kanggo. Oh. Tapi perhatikan. Mami pai kanggo apa ndek? Yang saya tahu mana ini Mami Pai menjawab, yang saya tahu menikahi boleh mana? No, papa nikah aja sebut teh ya. Ngeruqyah nanti kanggo mana? Lihat jawaban Imam Syafi'i. Naam, boleh ahli kitab meruqyah orang Islam dengan syarat bima ya'rifu min kitabillah wa zikrillah, dengan Al-Qur'an ataupun dengan zikir. No, kanggo lagu dengan dua Al-Qur'an. Ya.
Ganggu lagu ngadu di zikir, boleh pakai zikir kata Imam Syafi'i. Fakultu wa mal hujjah fi dzalik. Kata muridnya, wahai imam, mana dalilnya? Mbe dalilnya ini ide nganggoang ngene no. Ndekna kurang ajar semurid nu ketuan ini ngatuan be dalilna. Ya, kanggo apa ndek no? Ya, qala ghairu hujjatin. Lebih dari satu dalil katanya. Amma riwayatu sahibina wa sahibika fa inna Malikan akhbarana. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik telah menyampaikan kepada kami an Yahya ibn Sa'id, dari Yahya ibn Sa'id, an Amrah ibnti Abdurrahman. Sanadnya ini, sanadnya dari Imam Malik, dari Yahya ibn Sa'id, dari Amrah binti Abdurrahman, anna Abu Bakrin dakhala ala Aisyah. Abu Bakar menemui Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Wahya tashtaki, Aisyah dalam keadaan sakit. Wa yahudiyatun tarqiha, seorang wanita Yahudi meruqyah Aisyah. Faqala Abu Bakrin irqiha bi kitabillah. Apa kata Abu Bakar kepada wanita Yahudi ini? Bacakan dia, jampi dia dengan Al-Quran. Ini dalilnya. Hadis ini riwayat Al-Imam Malik dalam Muwatta'nya. Ya. Sanad perawinya adalah sanad yang thiqat. Namun para ulama mengatakan ya sebagian riwayatnya munqati', terputus. Faqultu lisyafi'i, aku mengatakan kepada Imam Syafi'i, inna nakrahu ruqyata ahlil kitab. Apa katanya menjawab? Lagu ndek tanda menang ruqyah ahli kitab ini yang mana? Apa jawaban Imam Syafi'i? Walima targhuna hada an Abi Bakrin wala a'lamukum tarawna an ghairihi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafahu wa qad ahallallahu ma dzakarahu halallahu jalla dzikruhu ta'ama ahli kitab wa nisa'ahum wa ahsibur ruqyata idza raqau bi kitabillah misla hadza. Kata Imam Syafi'i, kumbena kan idang riwayatang dalil nah ini kan. Ya, kenapa kalian tidak membenci ruqyahnya ahli kitab sedangkan kalian yang meriwayatkannya dari Abu Bakar? Saya bukan yang paling tahu tentang itu, kata Imam Syafi'i merendah. Saya bukan yang paling tahu. Kalian yang meriwayatkan, ya. Kalau kalian meriwayatkan dari selainnya, dari para sahabat Nabi SAW, ada yang menyisihi dalil ini. Kata Imam Syafi'i, kalau ada riwayat lain yang menyelisihinya, maka baru kalian membencinya. Allah telah halalkan, alasan Mami Pai tadi, Allah telah halalkan makanan ahli kitab dan wanitanya untuk dinikahi. Demikian pula dengan ruqyahnya, selama mereka meruqyah dengan Al-Quran. Ini pendalilan Imam Syafi'i. Dengan nina na kanggo nikahin, makanan na kanggo tekakan, apalagi ruqyah na. Jelas para jamaah? Nah, demikian, silakan azan dulu. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu, amma ba'du. Silakan Anda bertanya para jamaah. Silakan Mami. Apakah ini ada dalilnya atau sudah termasuk ruqyah? Suruh ya kalau ingin berobat dengan tetumbuhan katanya. Ya. Kemudian ketika memetiknya ambil berapa? 3 atau 7. Kemudian bacakan dia salawat ketika memetiknya seperti itu. Nah, kalau ini tentu tidak ada dalilnya. Ya, kalau ketika sedang meruqyah baca salawat boleh apa tidak? Ya bagus. Tapi kalau doa khusus memetik tumbuh-tumbuhan untuk obat baca salawat, ini tidak ada dalilnya. Ya. Petik tumbuhannya, misalkan kalau orang ruqyah pakai apa, daun bidara ini, apa bahasa anta, gedang beduri, iya, 3, 7, kemudian tumbuk, kemudian bacakan misalkan Al-Fatihah, bacakan sholawat, bacakan zikir-zikir yang lain, ya itu ruqyah jadi sudah. Ya. Orang yang sakit mandikan dia dengan daun bidara itu tidak ada masalah, bagus. Jelas Mami? Nah, adapun doa khusus memetik tumbuh-tumbuhan seperti tadi, maka kita tidak mengetahui ada dalilnya. Jelas Mami? Wallahu ta'ala wa a'lam. Sila. Bahasa apa yang paling mujarab atau yang paling abdal yang terpakai ruqyah? Mantap pertanyaan ini para jamaah. Bahasa apa yang paling mujarab untuk meruqyah? Si paling mujarab Al-Quran kence doa Nabi. Iya wah. Jadi ama si paling mujarab Al-Quran kence doa Nabi wah. Iya. Ada juga ruqyah hanya Jibril meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya itu? Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arqiq. Nah, itu ruqyah. Sabol para jemaah luwe. Banyak, tinggal kita mau hafal apa tidak. Nah, kalau tidak bisa doa Nabi, Al-Quran dari awal sampai akhirnya itu isinya adalah kesembuhan semua. Jelas sama ini? Paling mujarab Quran kanca doa Nabi. Wallahu ta'ala ala wa ala. Abu Hirzi. Jadi ala ruqyah telah yang terjadi katilah ini bismillah. Dia sangat gila. Dengan Al-Quran itu Ustaz. Apa ngena? Sumum Sukmun bukmun ngena. Ilah. Jadi ada ruqyah katanya Wirzi ini para jamaah, agar tidak disengat ular katanya, dan agar tidak disengat oleh gegeti ya, apa bahasa Indonesia gegeti? Tawon, lebah. Oh, tawon sudah kan. Summun. Ada macam bekas. Astagfirullah. Summun bukmun kena surah Al-Baqarah kena ini. Ya, apa maksudnya? Summun, mereka tuli.
Wa bukmun apa artinya? Bisu. Jadi ndek ke doa ini para jamaah. Ini bukan ruqyah ini. Ya, itu berbicara tentang siapa? Orang-orang munafik. Summun bukmun umyum fahum la yarju. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Mereka tidak akan mau kembali ke jalan yang benar. Demi itulah tiba langan si kena anu. Dia kedua sangat gegeti ini jangan. Petesa be. Garuk balik para jamaah pembacaan empalik ini itu. Jelas apa Rizzi? Nah, wallahu taala ala wa alam. Abu Faruk. Apakah ahli kitab sekarang termasuk ya sampai kapan-kapan? Sampai piran-pirannya tetap halal apa? Wanita dan sembelihannya. Ya. Karena ahli kitab yang hidup di zaman Nabi itu juga sudah merubah apa? Sudah merubah ya kitab mereka. Selama meruqyah tengah doa Al-Quran, sama meruqyah kita dengan doa-doa dari Nabi yang tidak ada masalah. Tapi ngombe-bayi beruan para jamaah ini. Ya, masih banyak tukang ruqyah dari apa? Orang-orang Islam. Jelas Faruk? Allah taala ala wa alam. Ai Pak I. Memang pernah saya buktikan Ustaz. Ke. Ini ketika kita berdoa, ularnya menghindar dengan sendirinya. Dan ketika bertemu dengan anjingkala tidak ada buah. Iya. Kalau kita sudah baca ya itu kita kalau itu macam ketuanannya para jamaah. Ayo ibu dengar dekat tuan mami baik ini ahli herbal no. Apa ngana? Saya pernah membuktikan katanya mami baik. Doa a'udzu bikalimatillahi tammati min ya, ular itu menghindar, anjing galak itu langsung bongo ya. Ya. Boleh nggak kita main-mainin ular itu katanya untuk bacanya. Allahu akbar. Betes bagi tes. Astagfirullah. Udah ida ngetes mami. Ida mau ngetes ini jana. Ditabani ngetes kita pada jamaah. Ya. Anget tapi telon jana. Das mami. Nah, wallahu taala ala wa alam. Ada pertanyaan lain? Maman. Bolehkah kita meruqyah ketika kita sedang berhadas? Di antara adab ruqyah itu dengan bersuci. Ya. Itu di antara adab yang disebutkan oleh para ulama ketika ingin meruqyah. Bersuci dulu, berwudu, baru meruqyah di diri. Makanya disunahkan kita sebelum tidur itu untuk berwudu. Ya, baru kita membaca doa-doa tersebut. Wallahu taala a'la wa alam. Oh ini. Lagi satu mami. Dia pernah membaca beberapa jampi-jampi yang kalimatnya dari bahasa Sanskerta dan bahasa Pali, di mana semuanya itu diakhiri dengan berkat la ilaha illallah saja. Tidak ada yang diakhiri dengan berkat la ilaha illallah. Apakah itu diceritakan? Taib. Pertanyaan mami, ruqyah dengan bahasa selain Arab, ya, tapi diakhiri dengan berkat la ilaha illallah katanya. Maka kita katakan apa maknanya? Paham tak maknanya dulu? Apa makna tulisan itu dulu? Itu yang terpenting. Makanya para ulama meletakkan syarat boleh meruqyah dengan selain bahasa Arab dengan syarat maknanya difahami, maknanya jelas. Tapi kalau maknanya tidak jelas maka tidak boleh. Meskipun ujungnya berkat la ilaha illallah, tapi kita tidak tahu mungkin di situ ada mengandung sihir, mengandung kesyirikan. Jelas mami? Ya harus kita tahu maknanya dulu. Ya. Makanya lihat Nabi itu tadi didatangi oleh dua sahabat ini. Ya, Auf ibn Malik
dan Amr ibn Hazm. Nabi katakan, coba perlihatkan ruqyah kalian, jampi-jampi kalian, baru dihukumi, oh ini boleh. Kenapa? Diketahui maknanya. Jelas Mami? Bahasa apapun selain bahasa Arab boleh meruqyah dengannya, dengan syarat difahami maknanya. Jelas niki? Nah, wallahu taala a'la wa alam. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.